dipersembahkan oleh Selamat malam, Anda menyaksikan Catatan Demokrasi. Malam hari ini kami bahas mengenai Mens Rea Panji Pragiwaksono. Ini luar biasa, tayangannya di layanan streaming video sempat memuncaki klasemen. Bahkan ketika hadir di lokasi 10.000 lebih audiens yang menyaksikan. Tapi ternyata saat ini berujung pada laporan oleh sejumlah pihak. Kemarin ada yang demo besar-besaran di Jakarta mengklaim merupakan sebuah anak organisasi dari NU dan Muhammadiyah. Meskipun sudah dibantah oleh Ormas Islam. Dan sekarang yang terbaru muncul laporan dari Malang, Jawa Timur yang menganggap substansi, konten yang disampaikan oleh komika Panji Pragiwaksono ada unsur penistaan agama. Laporan diterima, tapi prosesnya seperti apa? Apakah yang disampaikan oleh seorang Panji Pragiwaksono murni balutan komedi yang ingin menghibur rakyat dan tidak ingin menjatuhkan banyak pihak, atau malah sebaliknya? Kritik, memprovokasi, menyebutkan nama, itu yang mungkin ditentang oleh banyak pihak. Kami sudah mencoba menghubungi para pelapor, baik itu yang di Jakarta atas nama Rizky dan juga yang di Malang. Tapi mereka semua tidak bersedia hadir. Sayang sekali, padahal momentumnya untuk mereka bicara malam hari ini di panggung Catatan Demokrasi. Kami pun sudah menghubungi beberapa nama yang sempat mengkanter Panji di media sosial. Ada Dr. Tompi yang sempat mempertanyakan kenapa membahas mengenai fisik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ngantuk. Itu yang dipertanyakan oleh banyak pihak. Kami coba undang Dr. Tompi, tapi yang bersangkutan juga tidak bersedia. Paling tidak malam hari ini ada perwakilan dari tiap-tiap elemen yang merasa saya suka dengan gaya Panji Pragiwaksono, tapi ada juga pihak yang ini apa-apaan sih isinya, kok kritiknya seperti ini? Ini kritik atau hinaan sebenarnya? Terima kasih banyak kepada BHS yang sudah mendukung Catatan Demokrasi. Teman-teman dari Institut Bisnis dan Komunikasi Swadaya, terima kasih banyak Swins. Semuanya sudah melihat utuh Mens Rea Panji Pragiwaksono utuh atau hanya potongan-potongan yang viral di TikTok, di media sosial, di IG? Utuh ya. Ada yang potongan, ada juga yang utuh. 1,5 jam lebih rasanya penampilan Panji non-stop dengan gamblang menyebutkan banyak nama di sana. Bahkan di awal Panji mengatakan, menurut keyakinan saya, itu yang dijadikan tameng sehingga wah ini kayaknya bakal lepas dari hukum. Sama seperti saya ingin mengatakan, menurut keyakinan saya program Catatan Demokrasi lebih bagus daripada program-program TV lainnya gitu ya. Rakyat Bersuara lewat, kontroversial lewat, bola liar lewat, head to head lewat. Menurut keyakinan saya kan, boleh kan, sah-sah aja ya, Bang Effendi Ghazali ya, Profesor Ratih Lestari ini ya, kan sah-sah aja kan narsis gitu kan. Tapi apakah itu dibenarkan? Apakah itu bisa jadi dasar hukum untuk mengeluarkan statement yang kontroversial? Malam hari ini saya perkenalkan satu persatu, ini wajah lama sebenarnya di Catatan Demokrasi yang malam hari ini kami hadirkan lagi. Suaranya sangat vokal, Ibu Irma Suryani. Malam Ibu Irma, anggota DPR RI kita. Boleh Bu, saya mau dengar suara Ibu. Udah lama Bu, tidak dengar suara Ibu Irma Bu, boleh Bu? Sehat Ibu? Alhamdulillah. Pakai mic boleh Bu, pakai mic boleh Bu. Selamat malam pemirsa di seluruh Indonesia. Ini pakai jaket karena 2 hari ini hujan mengguyur di Jakarta Bu ya? Kebetulan lagi sinus nih. Oh lagi sinus, siap Ibu. Terima kasih banyak Ibu Irma Suryani dan juga ada staf khusus dari Kantor Kepala Staf Kepresidenan, Bang Sadam Al-Jihad. Ya, malam, terima Bang kasih. Sadam. Selamat malam. Terima kasih banyak Bang Sadam. Maljupri komika kita. Malam Bang. Abang udah siap materi malam hari ini? Enggak di briefing loh, enggak di briefing buat stand up. Jadi harus ada butuh briefing juga ya Bang ya? Harus dicatat dulu, mau improvisasi juga kami dulu. persilakan Bang malam hari ini ya. Terima kasih banyak Bang Maljupri. Terima kasih banyak. Bang Abdul Fikar Hajar, pengamat hukum pidana kita. Selamat malam. Malam Bang. Dan juga guru besar Ilmu Hukum Universitas Indonesia Prof. Ratih Lestari ini. Prof, malam Prof. Boleh pakai mic-nya Prof. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat sore. Selamat malam. Waalaikumsalam malam ya. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan terima kasih. nuansa birunya, terima kasih banyak Prof malam hari ini. Dan ini pakar segala pakar sepertinya. Bung Effendi Ghazali. Malam Bung Effendi Ghazali, Bung Egi. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Prof Rati sudah mulai stand up.
Ya kan? Saya sambil duduk tapi ya. Selamat sore katanya. Tapi tetap semangatnya harus pagi. Saya boleh iya. ke Ibu Irma Suryani. Bu Irma, saya yakin sudah melihat secara utuh apa yang disampaikan oleh Panji Pragiwaksono. Menurut Anda itu murni substantif kritik terhadap pemerintah atau ada balutan hinaan? Dari kacamata Ibu ya Bu ya? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya ingin mengatakan bahwa kebebasan berbicara silakan saja. Karena itu dilindungi oleh undang-undang. Nggak ada yang boleh mencekal, mengancam dan lain sebagainya, nggak perlu lah ya. Itu yang pertama. Yang kedua, nggak perlu juga dibawa-bawa ke jalur hukum kalau menurut saya. Nggak penting juga dibawa-bawa ke jalur hukum. Ini kaget nih, saya dengar statement ini agak kaget dari Ibu Irma Suryani nih. Untuk menyampaikan kepada seseorang bahwa apa yang dia lakukan itu nggak semuanya bermanfaat, nggak perlu dengan hukuman. Sampaikan saja secara konstruktif. Contoh, emang perlu sih body shaming? Kan nggak perlu juga. Saya tuh hobi nonton stand up comedy, hobi saya. Ya kan, Panji juga pernah di roasting kan, ya, yang mengatakan dia tidak konsisten, ya, bicara tapi dia melakukan sendiri soal istrinya yang jadi stand up comedy juga, bahkan dibantai juga dia kan, gitu. Nah itu satu. Yang kedua, yang ingin saya garis bawahi sebenarnya satu kalimat saja, ketika Panji mengatakan Pak Prabowo penculik, Aktivis. dan dia saya pernah tahu. Dia menyampaikan bahwa dia memang penculik gitu. Nah menurut saya ini nggak benar ya, dia menyampaikan secara live di publik walaupun dia mengatakan bahwa itu adalah komedi. Menurut saya komedi itu nggak seperti itu. Komedi itu menghibur orang, ya. Boleh juga saling banting membanting, saling roastingan nggak ada masalah gitu. Tapi kalau yang satu ini menurut saya ini udah nggak benar gitu ya. Harusnya dia nggak bicara seperti itu. Kalau mau bicara soal kritisi kepada pemerintah, kritisi kebijakannya. Banyak loh yang bisa dikritisi, MBG, ya kan? Kemudian sekolah rakyat, bisa kok dikritisi. Saya juga melakukan kritisi. Kenapa nggak sekolah-sekolah yang ada diperbaiki, digratisin, kemudian dibagusin gitu ya? Nah, kenapa enggak itu yang dikritisi gitu? Kenapa harus bicara soal kalau Pak Prabowo itu penculik, kok bisa jadi presiden? Kan itu pertanyaannya. 3 kali lo nyalon, kan nggak gitu juga kali. Mau bikin orang yang nggak suka dengan Prabowo seneng, nggak gitu juga gitu. Kalau sekedar untuk rating ya bicara begitu, menurut saya itu kampungan. Bicaralah yang konstruktif. Ada loh. Dari kalimat-kalimat yang disampaikan dia, yang banyak kritisi yang dilakukan, saya setuju. Menurut saya gak ada masalah juga, bagus untuk juga mengingatkan pemerintah. Karena begini, kontrol sistem yang efektif kepada pemerintah itu perlu. Nggak boleh nggak ada kontrol sistem yang efektif. Kenapa? Kalau pemerintah terlalu absolut, maka akan yang terjadi diktator. Pemerintah akan diktator ketika dia punya kekuasaan secara absolut, itu nggak boleh. Maka ada DPR. Jangan sampai juga apa yang dilakukan DPR, kemudian DPR-nya bego, DPR-nya tidak bersuara, akhirnya diambillah yang namanya suara parlemen itu oleh civil society. Ini juga nggak boleh. Nah makanya saya bilang nggak perlu dibawa-bawa ke jalur hukum soal Panji ini, tapi sebagai orang-orang yang seperti Effendi Ghazali, bisa dong kasih nasihat Panji, nggak usah dong ngomong yang begitu-begitu, cari duit nggak gitu-gitu amat kali, iya kan? Effendi tuh, ya sebagai salah satu dosen sampein sama Panji, nasehatin, yang begini-begini nggak usah, yang lain aja, cari duit tuh gampang kok kalau mau kerja. Uni. Ya, nggak sebentar, saya belum selesai. Nggak mau nyambung tadi mas. Ya sebentar, jangan terlalu potong saya lagi ngomong. Jadi itu yang saya mau sampaikan, ya. Apa yang disampaikan Panji sebatas dia mengkritisi kebijakan pemerintah, saya setuju. Tapi satu yang saya ingatkan, saya hanya mengingatkan, jangan body shaming. Akibatnya apa? Anaknya juga akhirnya sekarang juga dibully-bully orang. Kan kasihan anaknya, nggak ada salah, tiba-tiba dibully-bully. Saya paling nggak setuju itu.
Tapi akhirnya itu dampak dari apa yang dilakukan bapaknya. Nggak boleh juga. Kasihan anaknya, fotonya dipajang-pajang dengan muka yang begana begini. Astagfirullahaladzim, kan itu nggak pantas. Tapi kan itu terjadi. Nah makanya murid kencing berdiri, guru kuncing berdiri, murid kencing berlari. Jadi Panji sebagai corong ya, untuk bisa menyampaikan ke publik terkait dengan semua kritisi yang dia lakukan, harusnya lebih hati-hati. Saya kira itu saja poin saya. Tadi maksudnya mau langsung nyambung, tetapi suasana malam ini ternyata agak hangat juga. Gak apa-apa. Nama langsung disenggol ya Bang Egy? Iya, gak apa-apa. Nasihatin Uni atau Panji. Ibu Irma, enggak, itu kalau untuk menyampaikan nanti kita bisa menyampaikan. Tapi yang mau mungkin saya dapat masukan sebelum saya nanti mencoba melakukan analisis, kira-kira ketika kita nonton Panji ini, Ibu Irma atau Uni Irma berapa persen yang baik dan berapa persen yang kurang baik? Nah, supaya ada gambaran bagi kita. Yang mensrea khususnya. Nah nanti saya mau tanya juga nih dengan ibu saya nih, Ya, dengan sahabat Prof. saya. Rati ya. Sama Prof. Apa sih arti mens rea itu sebenarnya? Yang saya pahami, mohon maaf karena saya bukan orang hukum, mens rea itu kan mendalami niat jahat dari terdakwa. Sekarang kita harus bertanya pada diri kita masing-masing nih anak-anakku semua. Kira-kira apa yang disampaikan Panji itu bentuk dari mens rea apa bukan? Kan itu pertanyaannya. Nah kalau bukan, kok judulnya mens rea? Apakah body shaming itu mens rea? Apakah dengan mengatakan mukanya wakil presiden itu dengan begini-begini itu mens rea? Menurut saya itu hinaan. Kalau yang begini-begini, Kalau yang jilat-jilat ke Dharma Pangrukun. iya, yang lidahnya begini-begini, Calon menurut saya itu gubernur, tidak. calon gubernur. Itu bentuk dari perilaku. Karena mens rea itu juga perilaku loh. Perilaku, kemudian niat jahat itu bagian dari mens rea. Nah, saya hanya mengingatkan untuk anak-anakku yang anak-anak muda, Adinda, anakku ini, kalau mau men-roasting silakan. Mau mengkritisi, saya seneng. Senang, kenapa? Karena memang harus ada kontrol sistem yang efektif terhadap pemerintah. Tapi harus hati-hati juga gitu ya, jangan kebablasan lah. Belum ngomong udah disuruh hati-hati Bu Irma. Oh enggak, saya bilang kan jangan kebablasan, silahkan ngomong. Silakan mau mengkritik asal pakai data. Belum terjawab, kalau boleh dari Apa itu? 100% penampilan Panji pada mens rea itu. Untuk apa dipersen-persenin? Oh ya, saya Kan tahu. sekarang gini, Tadi sekarang ada ya, yang dipuji oleh Ya. Ibu Irma, ada yang kemudian dianggap kurang baik gitu. Gini, saya sampaikan ya. Kalau menurut saya yang melaporkan dan yang kisruh, saya cek ya, saya kan punya TikTok juga, yang kisruh di media, yang tidak seneng itu justru masyarakat loh. Bukan pejabat yang meminta dia dihukum, nggak ada. Kami pun di DPR nggak juga terlalu pusing. Gibran pun aja santai-santai aja. Pak Prabowo apalagi, emang gue pikirin, mungkin kan gitu. Masyarakat yang ribut, kok bisa seseorang ngomong dengan lantangnya seperti ini, itu kan masyarakat. Jadi kalau saya nggak mau berandai-andai berapa persen, saya nggak mau, itu urusan surveyor itu nanti. Kan urusan saya. Baru kali ini malam hari ini panelis dibantah ya. Padahal panelis punya hak penuh untuk bertanya apapun sebenarnya. Kalau saya Dibantah itu sama cuma Bu Irma. membayangkan, kan penampilan nih ya. Dari penampilan itu, tadi kan ada beberapa yang kita anggap ini baik, yang ini kurang gitu. Kurang lebih bukan persentase berapa orang yang suka, tapi di dalam sebuah penampilan itu, yang kira-kira kita anggap baik berapa persen, kemudian kekurangannya berapa persen. Itu aja tadi maksudnya gitu ya. Anda kan bukan gitu, saya nggak mau jawab karena menurut saya beliau ini kan dosen. Dia juga sudah mendengar, kenapa harus bertanya? Silakan aja jawab berapa persen. Ini kan ingin dengar suara dari perspektif nggak Ibu usah Irma tanya Suryani saya. gitu ya. Ingin mengetahui Saya dari- bukan dosen dan saya bukan ahli hukum. Jadi saya nggak mau bicara berapa persennya, saya nggak bicara. Tapi bagi saya ada yang baik dan ada yang kurang baik. Cukup di situ. Oke. Tapi ada yang baiknya tetap ya. Oh iya, tetap ada yang baik, ada yang baik. Boleh dong, iya itu sudah di garis bawahi tadi. Ada yang baik, ada yang kurang baik. Oke. Ya kan hidup kita kan begitu. Tidak semuanya kurang baik, tidak semuanya tidak baik. Kurang Termasuk lebih kacamata masyarakat ada yang suka, ada juga yang tidak. Yang bukti yang tadi disebutin oleh Uni Irma bahwa sebagian masyarakat kita tidak tahu afiliasi dari mana, buktinya menyerang balik Panji Pragiwaksono. Prof. Rati ingin komentari? Mungkin ya, saya setuju ada, jadi gini, di dalam proses demokrasi itu
melakukan kritik. Kritik itu kadang-kadang ada yang songong, ada yang keras, ada yang lembut gitu ya. Persoalannya mungkin ya Pak Ghazali, itu adalah di dalam masalah bahasa komunikasi. Itu yang sebenarnya bagaimana caranya kita mengkritik keras. Mengkritik, kan dulu juga ada tuh, saya suka dengan siapa tadi yang Bento, Iwan Fals. Iwan Fals waktu zamannya era Soeharto gimana kencengnya tuh dia nyanyi tentang Bento, mengkritik tentang ketua partai yang korup, yang hidup mewah-mewah, DPR. Tapi kan dengan cara yang enak didengar, masyarakat bisa paham. Mungkin di dalam era demokrasi ini ya, ini sebetulnya ke Pak Sadam barangkali ya sebagai staf KSP gitu ya. Bagaimana kita memandang demokrasi, karena negara pun seharusnya bisa memberikan ruang yang penuh terhadap masyarakat untuk dia mengkritik kebijakan, tetapi di satu sisi negara pun, pemerintah pun harusnya memberikan ruang juga untuk perkembangan demokrasi, politik, hukum yang sehat gitu. Ini yang harusnya ada di tengah-tengah. Di satu sisi kita memang boleh mengkritik, itu keras, kita tidak bisa mengkritik suatu kebijakan, itu boleh dengan cara apapun tetapi dibatasi gitu. Bukan bagaimana ya caranya. Saya nggak tahu juga, nanti mungkin dari komikus ya. Bagaimana ini tren bahasa ya, tren komunikasi. Ini kan persoalan komunikasi sebenarnya. Sehingga tadi yang ditanyakan Bu Irma, saya apakah perlu gitu sampai dengan body shaming gitu. Memang kita nggak boleh baper gitu ya. Meskipun Prof Rati, saya ingin bertanya dari kacamata hukum mengenai Panji bahwa sudah berkonsultasi dengan Haris Azhar menggunakan menurut keyakinan saya, sehingga dengan kalimat tersebut itu akan lepas dari jerat pidana. Ya iya memang. Betul. Kan keyakinan. Nanti dikonfirmasi aja dengan Pak Fikar sebagai ahli pidana ya. Karena saya bukan ahli pidana, nanti itu menjadi persoalan gitu ya. Batasannya kritik dan tidak kritik, penghina atau tidak kritik, itu kan batasannya kalau sara dan menyerang pribadi. Itu batasannya aja. Sepanjang itu kebijakan dia memang tidak apa-apa gitu ya. Persoalannya itu. Nah di sini ini kan persoalan antara bagaimana kita merespon cara-cara komunikasi di dalam melakukan kritik di era demokrasi yang kayak begini gitu. Kita terkaget-kaget, yang satu sisi melihat dari sisi ketimuran ya, nilai-nilai ketimuran, yang satu sisi memang itu cara-cara yang ngebluff yang seperti itu. Saya mau tanya gitu sama apakah itu sebagai suatu bentuk yang biasa-biasa aja. Nah itu kan persoalan gap ada persoalan gap culture ya, kalau saya bilang gap antara budaya antara yang muda dengan yang kita gitu. Nah itu juga punya masalah di situ. Saya tidak tahu, tapi apakah kita harus seperti itu gitu. Mengkritik keras, mengkritik dengan songong pun boleh. Tidak ada yang boleh. Negara tidak boleh melakukan kriminalisasi terhadap orang warga negara yang mengkritik terhadap setiap kebijakan. Itu tidak boleh. Kecuali dia penghinaan tadi. Penghinaan kalau dia masuk ke dalam ranah pribadi. Nah kalau pribadi kan juga ada pembatasan. Beruntungnya Gibran juga tenang-tenang aja meskipun itu dengan sangat. Nah, itu kan bentuk komunikasi ya. Oleh karena itu saya ingin tahu bagaimana dari sisi komunikasi itu enggak gitu, bermasalah enggak sih gitu. Mal Jupri harus komentar dulu, Prof, iya, sepertinya, silakan. Prof. Dari seorang komikus gitu, karena ini gap biasa ya, Prof ya. Gap budaya antara budaya masyarakat yang tradisi, yang konvensional, yang mengutamakan dalam berkomunikasi bahasa yang santun, tapi di satu sisi ada budaya lain yang punya nilai-nilai yang beda juga. Tapi itu kan saya nggak tahu bagaimana trennya itu, gitu. Saya melihat itu saja. Silakan, Mal Jupri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap-siap di roasting nih kita nih. Disclaimer ya, saya kayaknya bukan komik yang kredibilitas untuk ngomongin politik ya. Saya cuman siap aja, soalnya dipanggil jam 3 sore tadi ke sini. Terlalu buru-buru ngambil keputusan. Jadi gini,
ini aja Pak, saya pengen tahu budayanya orang komedian gitu ya. ini aku mau jelasin. Iya. Boleh nggak? Boleh ya? Boleh, boleh, Oke. boleh. Santai bro, santai. Lanjut, Jupri. Jadi stand up comedy itu menurut yang saya pelajari di komunitas, di buku-buku, di artikel-artikel itu kan kita menjawab keresahan. Keresahan apa aja sih? Nah, berarti kan pasti ada yang dikritisi. Ada stand up yang punch up sama punch down. Punch up itu ya ngomongin pemerintah, ngomongin kebijakan-kebijakan yang menurut si komiknya ini merugikan, atau enggak punch down gitu. Ngomongin orang cacat, ngomongin orang miskin dan lain sebagainya. Nah, komik-komik yang punch down itu biasanya tuh tidak bijak dan jahat lah di mata kami. Nah, ada yang punch up nih. Ini stand up-nya udah mulai mengkritik. Itu yang pertama yang aku pelajari. Nah, terus juga pertanyaannya adalah orang-orang yang tidak suka dengan stand up-nya Panji, mungkin body shaming dan lain sebagainya, sudah nonton full belum? Kalau sudah nonton full, ayo kita diskusi. Kalau belum, cuman dapat cuplikan dari TikTok, ya men. Kalau mahasiswa yang udah nonton full boleh angkat tangan? Jujur, yang udah nonton full? Enggak ya, Bang Sadam udah nonton kalian full. nggak oke. subscribe Netflix ya kalian ya? Jajan kopi kalau, doang. Kalau Ibu Irma sudah nonton full atau potongan-potongan yang viral sudah? Nah, full. yang aku tangkap dari Mensrea adalah gimana caranya meyakinkan orang-orang bahwa kalian tuh ngeluh Indonesia tuh bermasalah, ngeluh sama pemerintahnya. Tapi kalian nggak sadar bahwa kalian tuh memilih aja sengasal itu. Jadi jangan berharap Indonesia akan baik-baik aja kalau awal milihnya udah sengasal itu. Makanya detail-detail kecil itu yang seliweran di TikTok yang bikin orang marah karena orang nggak tahu garis besarnya. Menurut aku begitu. Makanya kalau misalkan dia bilang suka nggak sama stand up Panji, itu saya suka sekali. Karena ngebuka gerbang yang kami aja belum bisa masuk buat stand up komedi ya. Jadi itu persoalan bagaimana mengkomunikasikan kegelisahan ya, Terus cara-cara. aku bener-bener kurang suka sama bahasa yang nyari duit segitunya. Oh tidak, goals kami adalah gimana caranya suara kami bisa menggerakkan banyak orang. Nah, kalau emang komik bisa menggerakkan lebih banyak orang untuk jadi lebih baik, itu goals luar biasa. Udah lewat uang mah, menurut saya, menurut keyakinan saya. Jadi gitu. Kalau misalkan dibilang apakah saya setuju sama pendapat Panji? Aku setuju karena pasti beliau tuh udah diskusi sama banyak orang, udah diskusi apakah saya salah melakukan ini atau tidak. Makanya kerjasama sama Tempo, ngobrol sama orang-orang besar lainnya. Tapi memang kulturnya memang begitu bahasanya Begitu. ya. Karena Maaf, saya kira enggak juga sih. Ya. jangan Karena dipotong dulu. Tadi saya- saya nggak potong. Iya. Bentar dulu. Jadi menurut saya adalah apabila komik yang dia tahu bahwa ini akan menyinggung orang dan dia tanggung jawab itu udah hebat banget. Tapi apakah orang nggak boleh marah? Boleh juga. Karena itu subjektif. Itu yang pertama. Pertama mulu nih saya. Itu boleh kok. Orang Oke. marah boleh. Boleh, Depresi, itu dijamin. Terus juga ada yang bilang jangan mengatasnamakan komedi untuk melakukan kezoliman. Bang Panji nggak pernah saya dengar sekalipun kayak ya lagu cuman bercanda doang. Dia tidak meremehkan itu. Jadi semua laporan pasti dia terima, dia bertanggung jawab. Dan lagian yang kemarin ngelapor Panji itu kan dia pakai flash disk Bu. Tahu nggak kalau itu kriminal? Dia tuh nyolong dari Netflix. Harusnya kasih aja link Netflixnya. Ngerti nggak? Jadi kayak ya kalau emang mau nyerang tonton dulu deh, bentar aja. Karena niat Panji pasti baik buat Indonesia. Ibu Irma dulu komentar boleh ya? Boleh. Jupri ya. Bu Irma tadi ingin menanggapi Bu. Nyari Iya. duit jangan segitunya ya Bu Irma. Saya agak tergelitik juga ketika bicara saya setuju, ya memang nggak apa-apa ya. Dia setuju karena dia sama-sama komika. Tapi kan dia juga harus paham, banyak juga masyarakat yang nggak setuju. Dan dia juga tadi setuju bahwa masyarakat yang nggak suka pun boleh. Nah yang kita bicarakan hari ini adalah untuk bisa
membuat orang tertawa sekaligus juga memahami konten yang dia sampaikan, kan nggak perlu body shaming. Kan itu yang saya sampaikan tadi. Nggak perlu gitu. Nah yang kedua, tadi saya sudah jelas mengatakan, masa iya dengan keyakinan penuh dia bilang, dia berani ngomong bahwa presiden penculik. Menurut saya itu udah di luar batasan. Ya, harusnya kalau yang mau dikritis seperti yang saya bilang tadi, kritisi coba apa yang ide kalian itu kok cuman itu doang gitu. Padahal banyak sekali yang harus bisa dikritisi. Kritisi banjir, seperti yang saya bilang tadi banyak, Dek. Bukan sekedar bilang Prabowo penculik. Itu menurut saya nggak etis. Ya. Menurut saya nggak etis gitu. Nah, kenapa? Karena kan dia kepala negara dan hari ini menurut saya presiden, pemerintah ini sedang melakukan rekonsiliasi, ya, merangkul semua pihak untuk melakukan kerja bersama-sama, kerjasama dan kerja bersama-sama menuju Indonesia emas. Walaupun saya tahu banyak sekali yang masih harus diperbaiki, banyak yang harus diperbaiki dan itu PR pemerintah. Nah, kalau dengan adanya stand up yang seperti ini terjadi polarisasi yang besar loh di masyarakat. Yang setuju dan yang nggak setuju. Ini memecah belah bangsa. Nah, makanya tadi saya bilang silahkan mengkritisi, silahkan. Saya tukang kritisi paling keras di DPR. Sampai sekarang ya Bu? Ya? Sampai sekarang. Ya. Makanya saya tadi bilang soal MBG, soal sekolah, saya ngomong, saya nggak peduli kok. Saya bicara apa adanya. Saya di DPR disebut singa Senayan. Betulan saya bicara. Saya nggak pernah takut dengan apa yang ingin saya sampaikan karena saya bertanggung jawab. Tapi kan ada batasan, gitu loh. Manusia itu punya batasan moral, punya batasan adab, punya batasan etika. Kan nggak semua ditabrak. Demokrasi harus menafikan hukum dan keadilan. Kalau demokrasi tidak menafikan hukum dan keadilan, dia hukum rimba, pemaksaan kehendak. Nggak boleh. Itu aja deh poin saya. Mal Jupri harus ditanggapi, tapi sepertinya komika banyak-banyak konsultasi sama Ibu Irma Suryani sebelum roasting pemerintah. Sesaat lagi kami akan segera kembali pemirsa. Mal Jupri boleh ditanggapi mengenai konten body shaming yang diucapkan oleh Panji Pragiwaksono. Itu dinilai sama Ibu Irma, itu ya, body shaming. Ya, jadi aku, tadi kan aku diskusi bahwa punch down itu sangat buruk lah di mata kami. Pasti kita harus mukul ke atas gitu, kita harus mukul yang punya power gitu. Kalau ke bawah tuh jahat. Ya kalau misalkan memang di sini body shamingnya adalah untuk ngomongin kelainan fisik, ya kami nggak berani aja bikinnya. Cuman Bang Panji yang berani kan. Tapi kalau misalkan dibilang setuju atau tidak, ya aku nggak bikin itu aja. Makanya gitu. Komentar aku kayak gitu. Karena? Tidak bikin karena? Moral kompas aku nggak nyampe aja. Oke. Gitu. Kalau aku. Berarti kalau Panji sampai terucap artinya dia siap menanggung berbagai risiko. Betul. Dia pasti sudah mengukur itu semua. Betul. Karena sudah diskusi ya sama teman-temannya. Apalagi kan dia punya konten skakmat juga. Ngomong sama orang-orang besar. Jadi ya intinya mah saya nggak bisa bilang itu buruk dan jelek karena aku belum tahu proses kreatifnya gimana di belakangnya. Gitu aja sih. Oke. Panji bertanggung jawab. Menurut Adinda, menurut anakku, Panji bertanggung jawab. Menurut saya enggak. Dia enggak gentle, dia kabur. Iya, kalau Asumsi orang Jawa kali, Bu. bilang. Kalau kabur asumsi Bu. Iya, kalau orang Jawa bilang Panji itu tinggal gelanggang colong pelayu. Tidak bertanggung jawab dengan omongannya. Begitu ngomong orang heboh dia kabur. Enggak gentle. Itu menurut Panji. keyakinan Ibu Irma Suryani ya. Itu. Aku meluruskan bahwa Bang Panji sudah tinggal di New York itu 3 tahun gitu. Habis ini kan dia banci enggak datang ke sini. Oh iya. No comment. Bang Ege boleh Bang. Pertanyaan boleh ke Bang Sadam, boleh ke Pak Abdul Fikar Hajar. Ini sebetulnya Mal tahu ya, itu tadi pembuka-pembuka, saya tampilnya terakhir gitu ya. Jadi maksud saya tampil terakhir itu seperti ini juga 2 jam terakhir itu justru itu menunjukkan kita nih
Yang terakhir itu ingin menunjukkan misalnya ya, saya mau bicara 3 hal lah. Satu, yang pertama, ini stand up comedy dari sejarahnya lah, mau abad ke-19, 1966, minstrel show dan lain sebagainya lah. Ya. Jadi ada suara-suara dari suatu zaman yang ditampilkan dengan gaya seperti itu gitu. Nah, dan kemudian itu menjadi menarik. Ya kan? Bisa juga ditampilkan dengan lawak grup atau macam-macam lah ya. Nyanyian pun bisa lucu kan, ada kritiknya juga. Tapi ini sesuatu yang khusus lah gitu. Banyak orang yang belajar sedemikian rupa di dalam bidang itu. Lalu dia menyuarakan sesuatu yang khas unik pada zamannya. Jadi ketika saya, yang kedua nih, menonton Mens Rea itu, mungkin hari pertama atau hari kedua dia ada Netflix, saya nonton, berarti saya bayar kan? Iya kan? Nah saya nonton 2 jam itu, pertanyaan pertama saya dengan judul itu saja, ini bukan cuma stand up komedian, dia juga sudah standby untuk akibat-akibat yang akan muncul di belakangnya. Lalu Mens Rea-nya itu apa? Lahir dari kalimat-kalimat awal bahwa Anda itu adalah atasan dari Bapak Presiden ataupun semua pejabat publik yang Anda pilih. Karena Anda pilih dan kemudian mereka menjalankan pemerintahan ini, itu dengan menggunakan utamanya uang pajak gitu ya, maka kita atasannya. Karena kita atasannya, kita boleh menggali mens rea yang ada dalam konteks tadi menjalankan pemerintahan atau kebijakan-kebijakan publik sesuai dengan semangat zamannya tadi. Lalu dengan cepat saya jawab yang ketiga, apakah semuanya saya suka? Enggak. Saya tuh paling enggak suka loh kalau ada kata-kata yang hewan-hewanan gitu loh. Saya anjay aja saya tuh sudah mulai agak kurang suka. Saya suka menggantinya dengan anjang. Jadi agak enak tuh anjang-anjang, artinya beranjang-anjang sana kemana gitulah kurang lebih gitu ya. Tapi mendengar kata itu aja saya sudah agak gelisah gitu. Tapi saya tonton, ada lagi kata apa tuh dengan gerakannya itu loh di depan publik loh itu. Ya, colo-colo gitu ya. Ada nirukan gerakannya. Nanti kasih tahu ya ke Intel ya. Dia ada 2 tuh, tadi ada pertemuan anjing, ya kan? Ahli psikologi yang ngebahas tentang, kalau ini anjing beneran. Jadi saya ucapkan beneran, karena di New York ada psikolog khusus buat anjing gitu ya. Jadi terapi anjing gitu ya. Nah, tolong kasih tahu ke Intel ya yang dibahas tadi soal terapi anjing sama hari ini tidak masturbasi gitu ya, kurang lebih gitu lah ya. Nah, itunya masih boleh saya pakai kan kata itu gitu ya, bukan kata yang lain. Jadi nggak semua hal saya suka. Tapi yang saya kagumi dari seorang Panji adalah dia tekun di bidang stand up comedian yang ada alirannya di dunia sampai saat ini. Anda boleh sebut siapa saja. Dan yang mau saya buka horizon kita pada hari ini adalah bahwa ini stand up comedian tidak hanya memihak salah satu presiden saja gitu ya. Saya tadi sudah mulai mencatat dan saya mulai ingat-ingat, Trump pun di Amerika misalnya banyak pendukungnya. Ya, betul. Tony Hinchcliffe, Andrew Schultz, Tim Dillon, Shane Gillis, Rob Steiner, Snyder, Alan Stein gitu ya. Mereka itu juga dalam stand up, sebaliknya ya kan, bukan seperti Panji yang kebetulan sedang membaca semangat zaman terhadap pemerintah, malah mereka bela-bela pemerintahnya. Bela-bela yang calon presiden yang sedang akan maju gitu. Iya kan? Dan tidak sedikit juga mereka yang kecewa akhirnya kan. Iya kan, sudah bela-bela akhirnya wah ternyata gitu katanya. Jangan-jangan Panji pernah kecewa juga enggak? Dalam termin pertama bela siapa gitu, sesudah itu kecewa juga. Tapi itu memang begitulah semangat zaman gitu. Iya kan, semangat zamannya seperti itu. Nah karena itu jalan keluarnya ada 2. Saya setuju kalau ada yang ingin menggunakan jalur hukum, haknya dia. Misalnya sekarang presiden, kalau misalnya sebagai personal kan dalam KUHP dan KUHAP kita yang baru, dia melaporkan kan? Nggak boleh lagi fans-fans, mania-mania melaporkan, presiden yang melaporkan. Dalam kasus-kasus misalnya yang disebut tadi, ini ada ambil contoh tadi. Tapi Gibran tidak mempersoalkan. Oh iya, ini juga menarik. Jadi maksud saya, sikap kita, itu mungkin bagian terakhir ya. Dari 2 jam itu bagian yang terakhir. Karena terakhir betul disebut nama Gibran panjang sekali kan. Karena kita tidak bisa berharap pada ini. Dan wakil presiden kita adalah Gibran. Terima kasih. Tangannya gitu ya. Itu yang terakhir. Nanti ujung terakhir. Tapi yang mau saya katakan adalah bagaimana semangat zaman ini disikapi.
Kalau dengan KUHP dan KUHAP yang baru, setahu saya agak sulit. Siapapun yang melaporkan dia harus perorangan loh. Bukan mewakili pemerintah, bukan mewakili kelompok masyarakat, bukan mewakili badan usaha. Coba, kalau yang kemarin-kemarin ini saya dengar mewakili kelompok masyarakat. Ya kan, dia tidak menceritakan apa yang terjadi pada dirinya sendiri. Kemudian gaduh misalnya. Yang ada yang saya tahu itu ya dalam UU ITE, katakanlah nanti ada Prof. Fikar ya untuk undang pidananya. Kata-kata yang sering dimunculkan itu kan kata-kata apa ya? Keriuhan, kerusuhan dan semacam itu ya. Tapi bukan di medianya, kata MK. Yang fisik, gaduh di dunia nyata, kata Mahkamah Konstitusi. Jadi saya bingung nih, kalau mau masuk mengadu dari apa? Gaduh Pak, di mana gaduhnya? Di dalam stadion pada waktu acara, di apa itu? Apa nama tempatnya? Indonesia Arena, ya di sana gaduhnya. Nggak apa-apa kalau gaduh di sana, mahal bayarnya, tepuk tangan meriah. Dalam konteks yang dinyatakan oleh MK terhadap Undang-Undang ITE ini, gaduh secara fisik di masyarakat, bukan di media sosial gitu. Lalu pelaporan-pelaporan silakan saja gitu. Apakah Anda betul-betul pelaporan stand up for yourself atau stand in for orang lain gitu. Bisa juga kan dalam melaporkan ini kan, nanti dikejar. Nah yang paling unjung baru ini. Jadi ada orang menanggapinya seperti Gibran, enggak apa-apa. Terlihat lebih tinggi loh daripada acara itu gitu. Dia terlihat lebih tinggi, betul kan? Enggak apa-apa, itu kritik terbuka. Ya kan? Bahkan NU, Muhammadiyah juga di situ kan, itu kritik gitu ya. Soal tambang menambang lah gitu ya. Dan ini enggak ada, kami enggak bisa stand by him karena enggak ada hubungannya dengan kami, kurang lebih gitu. Cuma menurut saya yang paling saya mau bayangkan itu adalah suatu saat ada juga orang yang membela pemerintahan ini bikin stand up komedi juga gitu. Yang hadir juga 10.000 orang gitu loh. Oh, sampaikan fakta, sampaikan data dengan gaya-gaya seperti itu yang juga sama menariknya. Lalu giliran orang lain kan bilang enggak, lemahnya di sana, enggak boleh body shaming, enggak boleh ini gitu-gitu loh. Ayo itu yang harus kita tingkatkan kalau kita berusaha membaca semangat zaman melalui ini kebetulan namanya stand up comedy. Jadi pengennya Bang Ege ini mens rea tandingan. Dijawab sesaat lagi Bang Sadam, Pak Abdul Wika Hajar. Kita harus jeda hanya di catatan demokrasi pemirsa. Terima kasih. Kita berikan ruang bertanya kepada panelis. Prof. Rati silakan kepada Terima kasih. representasi pemerintah. Pak Sadam sebagai tenaga ahli KSP. Staf khusus sekarang Prof. Staf khusus. Sudah naik selamat, kelas nih, Pak. Prof. Baik, terima kasih karena di sini masih. Selamat ya Pak. Saya ingin bertanya dengan Bapak sebagai perwakilan. Ini kan ada perubahan dalam cara-cara berkomunikasi di dalam proses demokrasi. Artinya di sini negara pun dia juga harus menjaga ketertiban terkait dengan kegaduhan tadi, ya, dengan persoalan bahasa. Saya juga tidak setuju tuh Mas kalau ada ungkapan kayak anjay gitu kan, itu udah terlewat kasar. Tapi di satu sisi kan negara juga harus memberikan yang tadi saya bilang, masyarakat juga harus damai dan memiliki kebebasan untuk dia mengeluarkan pendapat, mengeluarkan kritikan, mengeluarkan ekspresinya, yang tadi dibilang kegalauan, keresahan, itu kan itu harus juga dikasih ruang gitu ya. Lalu bagaimana dari sudut Bapak itu membalance dua kepentingan itu, satu sisi ketertiban ya, satu sisi juga menjamin ruang untuk orang berekspresi yang memang itu kebebasan berekspresi itu kan HAM ya, hak asasi yang batasannya cuma dibatasi ketika dia berhubungan dengan sara dan berhubungan dengan pribadi gitu. Nah, ini bagaimana dengan dalam konteks sekarang ini? Saya ingin bertanya sama Bapak. Terima kasih. Iya, terima kasih Prof. Bahwa yang pertama adalah menurut keyakinan negara. Dibales ya? Menurut keyakinan negara,
bahwa ini adalah bagian dari kekayaan demokrasi. Itu yang pertama. Artinya dalam proses kedewasaan demokrasi itu tumbuh dan berkembang. Tadi kalau misalkan disampaikan tadi ada hal yang tidak bagus ataupun yang bagus, itu adalah bentuk dari kedewasaan demokrasi. Masyarakat pasti menilai. Dan dalam posisi ini pemerintah pun tidak reaktif. Artinya dalam posisi ini bahkan Pak Wapres, Pak Presiden itu kemudian mengajak sebuah nilai kedewasaan demokrasi. Kalau misalkan kita berpandangan bahwa mens rea itu adalah komedian spare. Jadi ada 3 hal yang memang kita harus memahami. Yang pertama itu ada public spare. Yang kedua itu ada political spare. Yang ketiga ada komedian spare. Artinya dalam posisi ini ruang publik itu dijaga. Nah, kalau mens rea itu kemudian bisa diadakan saat itu di bulan Agustus ya. Di bulan Agustus dengan kondisi situasi yang luar biasa di bulan Agustus bahkan bisa diadakan, artinya negara hadir dalam ruang publik yang diciptakan oleh komedian spare. Itu yang pertama. Nah, dalam posisi ini kita meyakini, kita bersama nih meyakini bahwa yang diperlukan hari ini adalah kedewasaan nilai demokrasi. Dan baik itu apakah yang dimaknai demokrasi kerakyatan atau demokrasi Pancasila. Nah, disinilah kita bisa memahami kalau misalkan kita adat ketimuran dengan tadi bahasa, semuanya kan sudah ada rambu-rambu dari sebuah kata-kata yang memang etik atau tidak etik. Itu kan ada sebuah nilai yang kemudian setiap sanubari masyarakat itu kemudian memahami. Jadi tanpa kemudian negara, wah ini harus ini adalah salah, ini benar, tidak dalam posisi itu. Bahkan tadi yang disampaikan oleh Bang Effendi bahwa KUHP dan KUHAP ya per hari ini itu menjamin keadilan semua warga negaranya. Dan dalam posisi ini pun negara dan kami ya berkeyakinan bahwa negara tidak akan melakukan kriminalisasi terhadap rakyatnya. Dalam posisi. Yang kedua, ketika dalam pemutaran di Netflix dan lain sebagainya, ya, dalam posisi pasca bencana Sumatera. Artinya 1 bulan penuh, bahkan lebih, negara hadir di tengah-tengah masyarakat di Sumatera, kemudian melakukan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Bahkan kemarin Pak Presiden ada 3 hal yang kemudian di bulan Januari, itu yang pertama swasembada beras. Kita swasembada beras dengan 34 juta ton. Itu yang pertama. Silahkan, ini adalah sebuah kebanggaan. Hasil dari demokrasi adalah kesejahteraan atau quality of life. Jadi maksud Bang Sadam, pemerintah negara sudah bekerja sekalipun nama-namanya di-mention langsung oleh Panji, tidak masalah. Yang kedua, saya sampaikan, ada swasembada energi. 100.000 barrel itu langsung terus dikejar, bahkan 1 juta. Kemarin di Balikpapan target 100.000. Kemudian yang ketiga, sekolah rakyat ada 166 titik yang kemudian pemerintah hadir untuk masyarakatnya, kemudian meningkatkan quality of life-nya. Dalam posisi ini, tadi yang saya sampaikan, bahwa kita sama-sama berdewasa dalam konsep nation state. Disinilah yang kemudian antara bangsa dan negara harus kemudian kita sama-sama berdewasa. Nah, kalaupun kemudian ada persoalan-persoalan yang dirasa ada ketidaknyamanan dalam sebuah demokrasi, itu adalah bagian kekayaan demokrasi. Misalkan ada masyarakat yang satu tidak puas dengan apa yang disampaikan Mas Panji, ada namanya sparring partnernya demokrasi atau politik, yaitu adalah law, hukum. Nah, tapi dalam posisi itu sebelum jauh dari situ, bahwa ini adalah bentuk sebuah nilai-nilai demokrasi yang lagi dibangun. Tadi kalau kata bahasanya Bang Effendi Ghazali, ada semangat zaman yang kemudian ini sedang lagi seru-serunya. Tapi saya meyakini bahwa Presiden Prabowo ini adalah asik, bos.
Asik sekali. Negara tidak terpikir membuat seperti mensreah tandingan Loh, untuk kalau menjadi magnet publik? tadi yang saya bilang, ruang publik di sini ya, ruang publik di sini adalah semangat yang memang harus dikelola dengan bagus. Nah, kalau bahasa tandingan atau seperti apa itu adalah suatu sentimen dalam sebuah demokrasi. Saya kira negara di sini bukan kemudian saling menandingi masyarakatnya, tapi negara di sini membuka ruang publik seluas-luasnya untuk kemudian masyarakat mengayakan sebuah nilai-nilai demokrasi. Apakah kemudian Bukan disponsori oleh negara maksudnya, ya, tapi kan bebas ya kan? Bebas, betul, sepakat, yang Bang. mau bikin gitu kan mau Jupri ya? Betul. Ada yang mau bikin silakan. Betul. Nanti kita lihat 10.000 nggak datang. Harga tiketnya berapa? Nah, Gitu-gitu ya. betul. Oh lalu semangat zamannya seperti apa? Betul. Ya. Artinya di sini ruang publik dibuka seluas-luasnya. Kemudian ada yang mau misalkan, ada yang kemudian menarasikan tadi yang disampaikan, ada yang pro, kemudian ada yang kontra. Itu adalah sebuah kekayaan demokrasi. Hal yang biasa, justru ini mendekatkan antara hubungan nation state tadi, antara masyarakat dan negara, antara kritikus dan juga kemudian memberikan solusi. Nah ini yang disampaikan oleh Thomas R. misalkan. Ketika berbicara sebuah kebijakan publik, whatever government choose to do or not to do, ketika memang sebuah kebijakan itu hadir, itu apakah kemudian dilakukan atau tidak dilakukan? Bang Dan Sadam, dalam tapi yang posisi saya ini heran negara tidak reaktif. ketika negara tidak menentang, tapi ada sekelompok orang yang mereka protes, mereka membawa ini ke ranah pidana. Ada orang juga yang menduga jangan-jangan suruhan negara ini. Nah, dalam Enggak ya, posisi Bang, ini baseline kita adalah sebuah aturan hukum. Ya, artinya dalam posisi ini kita sudah memahami ketika KUHP dan KUHP bahwa ketika yang melaporkan adalah institusi atau organisasi yang resmi, dan kemudian Muhammadiyah dan NU kemudian mengklarifikasinya. Artinya dalam posisi ini sudah clear. Nah inilah kata yang saya bilang tadi, semangat kekayaan demokrasi, bagaimana semuanya berdewasa dengan demokrasi. Boleh tepuk tangan dulu dong buat negara nih, negara. Tapi saya sebelum lupa, nanti kan ke pakar hukum pidana nih Pak Abdul Fikar ya. Saya mau nanya nih, Iya. Pak Abdul Fikar, betul nggak itu sambil disambung penjelasan Bapak yang menyeluruh nanti, kalau orang mulai dengan menurut keyakinan saya, makanya dia aman. Misalnya ya, saya bilang sekarang nih, menurut keyakinan saya, ijazahnya Pak Abdul Fikar itu palsu misalnya. Saya bisa kena nggak gitu? Saya bisa kena nggak gitu? Saya bisa kena nggak maksudnya? Ya. Oke. Begini. Di dalam perspektif hukum pidana, ya, yang akan dikenakan delik atau akan dikenakan tuduhan atau sangkaan, ya, adalah orang yang atau pihak yang melanggar kepentingan umum, yang kepentingan umum itu direalisasikan di dalam bunyi-bunyi pasal di dalam undang-undang. Itu pegangan pertamanya. Nah, ketika orang menyatakan bahwa menurut keyakinan saya, gitu ya, itu artinya dia menyatakan pendapatnya sendiri, gitu, tanpa mengajak atau tanpa mengharapkan orang mau berpendapat seperti dia. Bahwa itu dikemukakan pada forum yang pada forum yang besar, ya tidak apa-apa gitu. Artinya bahwa dia tidak secara sengaja mengajak umpamanya untuk berpendapat seperti saya. Tetapi ketika ada menonton saya, itulah pendapat saya gitu. Apalagi ini kan covernya kesenian sebenarnya, iya kan? Stand up comedy itu hari ini sudah menjadi bagian dari cabang seni kan sebenarnya itu. Nah karena itu nggak bisa didekati secara hukum kalau menurut saya. Mestinya dengan cara kesenian juga. Umpamanya tadi ada ide bagaimana membuat stand up komedi tandingan yang menandingi isi komedinya Panji ya. Itu lebih pas gitu. Apalagi tadi dikatakan oleh Bapak, kita sudah sampai pada satu titik melakukan demokrasi yang sedemikian rupa sehingga semua orang bisa berkreasi, semua orang bisa menyatakan pendapat dan sebagainya. Tapi saya kembali ke kasusnya Panji,
Ya, yang dilihat kan begini sebenarnya. Kalau di dalam hukum pidana itu ada dua, ada mens rea itu tadi, ada actus reus. Jadi apakah sebuah perbuatan itu disebut kejahatan, itu akan dikembalikan kepada mens rea-nya. Karena itu kemudian di hukum itu ada umpamanya ada kesengajaan, ada kelalaian, ada terpaksa, ada dipaksa gitu. Ya, ada penyuruh, ada disuruh dan sebagainya. Nah, itu yang harus dipahami itu sebenarnya. Ya, jadi kejahatan itu, apakah itu kejahatan atau bukan? Sebenarnya mens rea-nya, kan mens rea-nya jelas. Mens rea-nya membuat orang ketawa gitu loh. Iya kan? Itu kan stand up comedy itu mens rea-nya tujuannya adalah atau sikap batinnya atau tujuannya membuat orang ketawa gitu. Nah, karena itu ketika dilakukan actus reusnya, perbuatannya, maka itu harus dilihat dalam kacamata komedi itu tadi, karena dia namanya stand up comedy. Nah, karena itu menurut saya tidak pas kalau itu kemudian dibawa ke ranah hukum, gitu ya. Karena apa? Ya karena itu tadi, ya dia tidak ada menurut saya sengaja melucu, ya bukan sengaja berkomedi gitu, tapi bukan sengaja umpamanya menghina dan sebagainya. Jadi menurut Bapak pelaporan ini semua yang sudah diajukan ke polisi mentah? Menurut saya ya lebay malah berlebihan gitu. Mestinya itu tidak dilakukan gitu karena tahu itu Tapi kan itu seni. hak ya, itu hak Ya. orang untuk merespon. Suatu negara tidak boleh juga dia menghentikan hak orang untuk merespon apa yang terjadi, yang dilihat. Jadi itu hak orang. Persoalannya nih sayang nih Andromedo, kenapa nggak panggil polisian gitu kan? Sebenarnya kalau dilihat dari tadi ya, legal standingnya kan udah jelas ya. Ini semua kita setuju di sini bahwa mengkritik itu tidak masalah. Orang merespon juga tidak masalah gitu ya. Orang memberi itu suatu hal yang biasa di dalam proses demokrasi. Persoalannya adalah kegaduhan ini seharusnya cepat-cepat diselesaikan. Karena kan tadi ya sudah dibilang bahwa itu bukan penodaan agama, ya kan? Kan disebutkan penodaan agama, karena dia mengklaim bahwa dia bagian dari NU, bagian dari Muhammadiyah. Ternyata Muhammadiyah dan NU sudah menolak. Itu kan sudah jelas. Artinya apa? Dia tidak punya legal standing untuk tinggal diproses. Kenapa polisi nggak cepat-cepat? Itu loh persoalannya. Jadi ada kepastian hukum, satu sisi memberikan ketertiban ya supaya tidak ada kegaduhan, tetapi juga memberikan kenyamanan masyarakat, jangan ketakutan kalau dia mau mengkritik. Nah, ini antara panelis ya, cuma ini waktu orang lapor nih ya, kan ditanyain ya, Anda mewakili siapa? Mewakili itu legal standing tadi ini. Mereka udah bilang enggak. Terus Anda mewakili siapa lagi gitu? Ya kan? Kan gitu dong. Harusnya dihentikan langsung. Berhenti di situ maksudnya. Ketika legal standing nggak ada, sambil ngetik laporan nih maksudnya. Penyelidikan harusnya dibentikan. Bisa nggak sih begitu? Gini, sebenarnya kalau dalam konteks penegakan hukum tidak dilihat ya apakah laporannya itu organisasi atau apa. Tinggal lihat deliknya gitu. Kalau pencemaran nama baik umpamanya, ya pencemaran nama baik, maka orang-orang yang merasa dicemarkan itu dia harus ngadu karena itu delik aduan kan gitu. Kecuali ini delik umum, kecuali delik kejahatan yang secara umum, umpamanya pembunuhan. Pembunuhan itu siapa saja boleh lapor, yang lihat, yang dengar, yang ini boleh lapor. Tetapi ketika umpamanya pencemaran nama baik, kemudian yang sekarang jadi penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden, itu kan juga jadi delik aduan. Di KUHP sekarang itu menjadi delik aduan, artinya presiden sendiri yang harus lapor kan begitu. Nah itu yang menurut saya tidak membatasi bahwa tidak semua kejahatan itu bisa dilaporkan oleh orang gitu. Tetapi ketika dia menjadi delik biasa, umpamanya sekarang pakai pasal kalau nggak salah penodaan agama. Iya. Penodaan agama itu delik umum. Iya. Jadi bisa siapa saja sebenarnya yang melaporkan. Itu bisa artinya tidak terbatas pada umpamanya kelompok agama tertentu atau apa, tidak begitu ya, bisa siapa yang punya concern dan melihat itu memang terjadi itu dia boleh melaporkan karena itu bukan delik aduan ya kan, itu delik umum gitu. Jadi setiap orang yang
berkepentingan bisa melaporkan, bisa jadi pelapor. Berarti ada ruang di situ ya, meskipun sudah ada klarifikasi dari Panji bahwa tidak ada maksud sama sekali untuk menjatuhkan siapapun nama yang disebut dalam mens rea tersebut. Tujuannya ingin mengubah bangsa Indonesia lebih baik. Sesaat lagi kami akan segera kembali pemirsa. Bu Irma, boleh dikomentari kalau versinya Pak Abdul Fikar Hajar yang melapor tuh rasanya berlebihan. Harusnya ini tidak harus masuk ke ranah pidana, Bu Irma. Iya kan dari awal saya udah bilang nggak perlu masuk ke ranah pidana. Kan tadi saya cuma bilang bahwa sebaiknya komika-komika ini ya perlu punya diksi yang bagus, yang lebih baik lah gitu ya. Seperti contoh, ya kalau banyak orang Islam yang marah, mungkin ya wajar juga ketika misalnya kok yang ngambil ormas Islam semua, yang non-Islam nggak ngambil. Nah menurut saya itu juga nggak perlu disampaikan. Sampaikan saja bahwa ini ngambil, yang ini ngambil, yang ini ngambil, yang ini nggak ngambil. Udah cukup di situ, berhenti di situ. Jangan ditambahin lagi dengan sentimen agama, itu juga nggak penting. Contoh, seperti tanggal 25 Desember itu hari mualaf sedunia. Nah kan nggak penting juga untuk menyampaikan itu. Itu namanya belah bambu juga gitu ya. Polarisasinya juga dipertentangkan di sana antara agama. Menurut saya itu juga nggak bagus gitu. Yang gitu-gitu ngapain sih kita bicara seperti itu? Tapi kan Nggak setiap komika itu konstruktif. punya ciri, punya gaya, Bu. Kalau terlalu santun, kritiknya halus, Nggak. jangan-jangan tidak didengar, Bu. Saya justru nggak masalah. Kan saya sering nonton ya. Cara stand up tuh roasting saya suka pejabat ya, Bu ya? Iya, seperti Kiki itu kan luar biasa tuh. Saya nggak pernah masalah tuh. Dan Panji juga saya nggak masalah. Yang saya bilang tadi, bisa nggak pilih diksi yang lebih baik? Iya, pilih diksi yang lebih baik. Kan itu yang saya bilang tadi. Kalau dibawa ke jalur hukum dari awal saya udah bilang nggak perlu. Dan nggak perlu juga Mahfud MD bilang saya bela untuk apa bela? Orang memang nggak ada delik hukumnya, ya kan? Karena delik hukumnya nggak ada, nggak usah jadi pahlawan kesiangan juga bilang saya mau bela, tenang, nggak perlu lah, ya nggak perlu karena memang nggak ada dan nggak usah dibawa-bawa ke sana. Pak Prabowo sendiri secara pribadi nggak peduli kok, ya membuka ruang publik yang seluas-luasnya, silahkan mengkritisi nggak masalah, makanya hadir KUHAP dan KUHP. Soal diksi ditanggapi lu, Mal Jupri, Betul. komika tuh harusnya memilih diksi yang lebih diterima oleh banyak pihak sehingga tidak menimbulkan perdebatan. Mal Jupri sambil berpikir keras nih kan. Karena aku tipikal komik yang keras juga soalnya. Di off air. Jadi kalau misalkan pemilihan diksi yang baik dan benar, berarti dia tujuannya tidak melempar keresahan tapi dicintai banyak orang. Menurut aku. Tapi kalau misalkan keresahan ya emang itu faktanya, ya kami biasanya proses kreatifnya ini fakta nih. Oh lucunya gimana? Oh kesini juga nih. Enggak mematahkan asumsi dari cerita itu sampai anak soleh kan ke situ. Nah ini proses kreatifnya nih aku suka. Tapi kalau misalkan banyak orang yang nggak suka dengan diksinya, ya udah kita buat yang baru, kita perbaiki lagi. Karena kan suka dan tidak suka kita nggak bisa ngontrol gitu. Kalau aku sih gitu ya, menurut aku. Apakah itu bagian dari punchline hook seorang Ya, komika sehingga bisa dilontarkan? Sebagai punchline. Karena kan abis dari fakta yang normal, kepatahan yang remeh gitu. Soalnya ini kan soal tambang gitu. Tapi punchline-nya kan ya rezeki anak soleh, remeh sekali gitu. Kayak bocah kecil dapat mainan gitu kan. Iya dong. Dalam dunia komika biasa saja itu ya? Itu ada ininya, ada rulesnya. Ada big man in the little situation, little man in the big situation gitu-gitulah. Oh, pokoknya panjang. Itu memang cara-cara komunikasinya begitu ya. Itu ada bahasanya. Ada ilmunya. ada ilmunya Iya, gitu. iya. Begitu. Tapi sedikit saya mau menyampaikan sedikit aja. Misalnya begini, kalau memang dia mau menjadi pengkritisi atau kritikus gitu ya, seharusnya dia fair. Enggak harusnya semua pihak dia roasting. Maksudnya semua pihak siapa dia, ini, Bu? Siapa, dia Bu? kritisi Maksudnya siapa, gitu. Bu? Siapapun, enggak terbatas dia sekarang menjabat atau sudah tidak menjabat. Orang yang sudah enggak menjabat aja masih diributin kok. Ya kan? Seperti Jokowi sampai sekarang masih diributin. Nah, kenapa misalnya Panji bicara, misalnya ini jadi perdebatan loh di media sosial ketika dia menyampaikan bahwa saya nggak mau merosting Anies karena saya pendukung Anies. Lah, piye iki? Nggak fair juga dong kalau dia menganggap diri dia kritikus, ya.
komedian kritikus nggak masuk menurut saya. Harusnya itu nggak usah disampaikan juga kalau dia menganggap diri dia sebagai pengkritik untuk memperbaiki Indonesia. Kalau memperbaiki Indonesia, semua yang nggak bagus ya dia kritisi. Itu baru fair. Nah, itu yang saya bilang tadi, jangan juga saya tuh kadang-kadang aneh juga ya. Banyak kok stand up komedi yang bagus-bagus gitu ya, yang melakukan kritisi bagus, saya juga suka kok, nggak ada masalah gitu ya. Tapi ketika misalnya dia memilah-milah gitu untuk merosting, itu menurut saya udah nggak benar juga. Nah, mens reanya tadi yang dibilang Bapak tadi, ketika dibilang bahwa menurut saya keyakinan saya gitu. Kan orang lain juga akan punya mens rea sendiri juga. Belum tentu yang dia bilang maksud saya baik, ya maksud saya baik loh untuk mengkritisi dan membuat Indonesia ini jauh lebih bagus, kan dia gitu. Tapi kan ada orang juga bilang, saya nggak lihat itu, saya lihat kamu provokator, saya lihat kamu memecah belah bangsa, saya melihat kamu, banyak juga yang berbicara seperti itu. Dan itu juga nggak boleh kita bungkam, ya biarkan saja ini berjalan apa adanya. Masyarakat yang akan menilai kan seperti itu. Nah kalau sekali lagi tadi disampaikan kerana hukum, menurut saya nggak perlu. Titik, nggak perlu. Udah itu aja. Soal jangan memilah-milah, memilah-milah. Harusnya kalau menjadi kritikus komika adil semuanya. Saya mau ke sana. Ya, memang akan nih pendapat saya ya, kalau 2 jam itu ada juga ke tokoh-tokoh lainnya, mungkin lebih lengkap. Ada Anies, ada Ahok, ada Ganjar gitu. Bahkan lagu cengeng aja dibahas tuh ya, yang di zamannya Pak Harmoko waktu itu ya, lagu cengeng aja dibahas. Kenapa nggak beberapa yang lain juga disentil? Tapi kalau dalam perjalanannya Panji, waktu Anies jadi gubernur banyak dikritik ya. Coba diperhatikan itu ya. Cuma memang kalau mau lihat mens rea yang 2 jam itu kurang lebih itu, memang agak indah kalau ada beberapa juga disentil ya, ketimbang iya maksudnya melengkapi lah lagu cengeng dan sebagainya. Provokatif yang saya mau khusus nih ya dalam konteks komunikasi. Provokasi, lagi-lagi konteksnya mens rea tadi ya. Saya mau bilang begini, kalau kami sekarang mau kampanye seperti ini ya, coba nanti dilihat provokatif, positif atau negatif nih. Kami mau bilang gini, kalau Anda dalam pemilihan umum itu mengambil uang yang diberikan oleh para kandidat, artinya pakai politik uang, maka ketika seseorang telah terpilih, nasib Anda itu berhak untuk dilecehkan. Itu loh, artinya Anda kan sudah ngambil uangnya tuh, lalu Anda pilih orang itu, tapi berdasarkan ngambil uang. Sesudah dia jadi, Anda berhak dilecehkan oleh dia. Sudah beli putus kok gitu. Ini provokatif kan? Ya dong. Anda nggak usah nanam-nanam pohon pisang di tengah jalan. Waktu dulu Anda udah ambil uangnya, udah beli putus di depan gitu. Tapi ini harus dilihat juga dari kacamata untuk mengingatkan kan, betul kan? Hei, jangan hanya berpikir sesaat pada waktu Anda mau memilih seseorang, ambil uangnya gitu. Sesudah itu dia bisa beli putus loh. Anda kan sudah saya beli. Jadi dengan demikian Anda berhak untuk dilecehkan gitu. Nah, ini provokatif. Betul kan? Tapi ada tujuan gitu. Nah, sedikit lagi saya mau menggambarkan gini. Sebetulnya hidup adalah komedi, kata Charlie Chaplin. Orang yang melaporkan walaupun sudah tahu nggak ada tempatnya di dalam KUHP maupun KUHP kita yang baru, itu juga komedi jangan-jangan ya. Kan nggak apa-apa juga. Lucu juga gitu loh. Dia melaporkan terus gitu. Yang paling ujung sebetulnya, yang tanpa kita sadari, stand up yang luar biasa itu menurut saya sekarang sedang berlangsung, hanya kadang-kadang kan di catatan demokrasi, kemudian ada tadi sudah terlanjur nyebut ya, di rakyat bersuara misalnya gitu. Itu kalau cuma dipotong ketika mereka presentasi dan itu berhadapan-hadapan, itu adalah pembahasan soal ijazah palsu misalnya. Keren banget. Yang satu misalnya Roy Suryo kan, cuma dipotong loh, layarnya itu jangan dilihatin acaranya, tapi cuma pada bagian itu aja. Ini faktanya, ini. Di sana juga Andi Azwan juga. Itu komedi yang sesungguhnya menurut Bang Menurut Egy saya, ya? itulah komedi dalam kehidupan yang sesungguhnya. Bang Sadam. Terjadi. Ya terima kasih. Yang pertama tadi kalau kata sebelum di sana ya, kata Kak Yu Irma, ketika ada narasi kemudian ada saya adalah pendukung Anies, sebetulnya nggak ada masalah yuk.
kalau saya ya ngelihatnya. Jadi artinya kan sudah memastikan bahwa Mas Panji pendukung Anies, kan begitu. Itu kan sudah memastikan. Ya itu nggak ada masalah. Dan dalam posisi ini ya tadi yang saya sampaikan bahwa kekayaan demokrasi ini artinya ada keberlanjutan dari sebuah kekayaan demokrasi yang sedang dirawat. Tapi sesungguhnya Prabowo tidak baperan sama sekali ya. Enggak, tadi yang saya bilang. Laporan masuk kan ke Prabowo ini kan? Ya Ke pasti. Presiden kan? Artinya dalam posisi ini tadi yang ketika ada mensrea diputar berkali-kali dan sebagainya. Bahkan ketika saat dimulai ya di bulan Agustus, Pak Presiden jelas kok ketika itu fokus bagaimana memperbaiki etika pemerintahan. Itu yang pertama. Artinya di situ ada sebuah keyakinan bahwa Presiden ketika dia berbicara, ayo kita perbaiki etika pemerintahan kita. Nah, mudah-mudahan masyarakatnya pun bisa ikut untuk diperbaiki etika masyarakatnya. Dari posisi itu. Artinya dalam posisi ini ada sebuah kedewasaan dari sebuah negara dan juga sebuah rakyat. Yang kedua, tadi ketika berbicara hari ini, ketika mensrea diputar di Netflix dan sebagainya, nah pemerintahan tetap berjalan. Program-program prioritas tetap berjalan. Bagaimana Pak Presiden menggenjot swasembada energi, bagaimana Pak Presiden kemudian menggenjot swasembada beras dan sebagainya, sekolah rakyat dan sebagainya. Dan dalam posisi ini artinya apa? Kekhasan demokrasi itu harus dibarengi dengan quality of life-nya masyarakat. Artinya target dari sebuah pemerintahan itu berhasil, bahkan masyarakat itu kemudian naik menjadi poin tertinggi dari sebuah kualitas hidup adalah bagaimana program-program itu memang terukur dan kemudian sampai ke masyarakat. Artinya di sini kita tidak merasa tadi yang saya bilang ada 3 hal yang kemudian yang dimaknai sebagai ruang publik. Yang pertama ada public sphere, kemudian hari ini ada tadi ketika political sphere, ketika tadi bahkan political sphere berubah jadi comedian sphere. Begitu juga kita bisa melihat ternyata comedian sphere itu bisa membangun sebuah narasi politik. Nah, narasi politik itu nggak ada yang salah. Saya kira itu nggak ada yang salah. Dan intinya pemerintah tidak alergi terhadap kritik itu ya Bang Sadam? Ya, artinya tidak ada kritik. Dalam posisi ini ya negara berkeyakinan, ya negara berkeyakinan bahwa ini adalah sebuah kehidupan demokrasi yang senda gurau dalam posisi ini ya. Senda gurau tapi perlu dilakukan sebuah langkah-langkah yang serius. Walaupun di sini ada kesendagurauan, tapi ada langkah-langkah serius yang diperbaiki oleh negara untuk apa? Untuk kebijakan-kebijakan politiknya, publiknya, pemerintahannya, supaya terukur masyarakat itu mempunyai quality of life yang bagus, gitu. Bagaimana anak sekolah yang tadinya di desil 1 dan desil 2 kemiskinan ekstrim itu kemudian bisa melanjutkan pendidikan, bahkan bisa bahasa 4 bahasa, artinya Pak Presiden merinding di sana, di situ. Dalam posisi ini ada 300.000 jembatan yang sedang dibangun sana sini. Nah, ini luar biasa. Nah, artinya saya mau bilang di sini, ayo kita bicara soal demokrasi, tapi kita juga harus kembali lagi memikirkan bagaimana kualitas hidup masyarakat yang memang harus diperbaiki, begitu saya kira. Oke, jadi pemerintah yang berpikir keras bagaimana mensejahterakan kita semua, Bu Irma. Sedikit penutup, Belum, Bu. Jangan ditutup, Bu. Jangan ditutup. Jangan. Saya mau sampaikan bahwa yang saya sampaikan soal Anies tadi itu bukan kata saya, tapi saya bilang komentar-komentar di medsos. Ya kenapa nggak merosting Anies dan si Panji menjawab seperti itu. Nah, saya ingin juga mengkritisi sedikit nih, Sadam ya. Menurut saya apa yang disampaikan Panji pun, ya itu nggak sekedar hanya presiden biasa saja atau wakil presiden biasa saja, tapi itu juga menjadi masukan positif yang juga harus ditindaklanjuti. Itu menurut saya yang menjadi poin penting juga agar tidak semakin banyak ya masyarakat yang melakukan kritisi-kritisi yang tidak konstruktif. Ya, jawab dengan bekerja secara konstruktif, kan itu. Kalau pekerjaannya konstruktif, pasti masyarakat tidak akan mungkin melakukan kritisi yang tidak konstruktif. Nah, ini yang saya mau sampaikan. Jadi kita juga harus fair melihat situasi ini. Saya fair kok ya. Jadi menurut saya Sadam juga harus menyampaikan juga ke pemerintah bahwa
jangan juga kemudian kritisi-kritisi ini dianggap angin lalu, nggak boleh juga. Ini harus ditindaklanjuti dengan kerja keras. Tadi beliau sudah menyampaikan beberapa Capaian-capaian ya. kerja-kerja yang disampaikan pemerintah. Menurut saya lagi yang lemah adalah komunikasi publik dari istana. Tidak tersampaikan kerja-kerja pemerintah kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak tahu dan kemudian timbul kritisi. Tapi kalau tersampaikan kepada masyarakat apa yang dikerjakan pemerintah, maka saya yakin walaupun ada yang mau ngomong seperti apapun, itu masyarakat nggak akan peduli. Saya kira itu. Iya, saya kira tadi terima kasih Yo Irma, ini menjadi sebuah vitamin ya bagi pemerintah, bagi negara, dan kemudian tadi yang saya sampaikan bahwa program-program yang dilakukan pemerintah ini adalah bukti bahwa ketika ada kritik kemudian dibalas dengan program, bagaimana kebijakan langsung terus dijalankan. Kalau saya mau meminjam bahasanya Mas Anies yang berkali-kali bilang ya, Suro Diro Joyo Ningrat Lebur Dening Pangastuti misalkan. Artinya? Ya, bahwa ini kalau bahasa sederhananya dalam konten catatan demokrasi ini, apapun kritiknya yang kemudian disampaikan, maka pemerintah akan melakukan kebijakan-kebijakan untuk masyarakat, untuk kebaikan masyarakat. Itu ada sebuah narasi saya ambil dari sebuah filosofi Jawa, kemudian itu yang berkali-kali disampaikan oleh Mas Anies, dan hari ini pemerintah melakukan sebuah kebijakan-kebijakan sosial untuk masyarakat. Apapun kritiknya, mau itu kritik secara dalam, mau itu secara keras, mau itu dengan bahasa yang kasar, mau itu dengan apapun itu kritiknya. Tapi kemudian pemerintah membalas sebuah kritik itu dengan kegiatan, program, dan proyeksi ke depannya Indonesia ini. Seperti apa. Oke, dan itu jawabannya. sebetulnya sudah menjadi sebuah jawaban ketika memang di awal tadi yang Bang Effendi Ghazali sampaikan bahwa Mas Panji kemudian membahasakan dari awal rakyat ini adalah atasan. Nah, dalam tanda kutip seperti itu, atasan dari presiden, wakil presiden dan sebagainya. Saya sangat sepakat karena Vox Populi Vox Dei, suara Rakyat Tuhan yang memberikan mandat Bapak Ibu, Ya. tapi kami berharap ada juga contoh kritik yang dianggap konstruktif. Meskipun itu tajam, Mal Jupri bisa bantu saya sesaat Oke. lagi di catatan demokrasi Sip. pemirsa. Sebelum ke Mal Jupri, pertanyaan dari Prof. Rati, saya boleh ke Pak Abdul Fikar Hajar. Artinya jejak langkah dari Komika ini harusnya bisa lebih leluasa mengkritik, tapi agar tahu batasannya seperti apa Pak? Agar lepas dari jerat KUHP baru. Ya, dalam konteks demokrasi yang begitu meriah gitu ya. Kontrol itu kan artinya gini, kita di satu sisi memberi kebebasan, tapi di sisi lain juga ada pembatasan-pembatasan yang lebih digantungkan pada penegakan hukum itu tadi. Betul, itu ada KUHP, ada KUHP ya. Itulah yang menjadi batasnya sebenarnya gitu. Cuma dalam praktek seringkali ada penafsiran yang berlebih gitu dari ketentuan-ketentuan yang ada di dalam KUHP gitu. Umpamanya apa? Umpamanya soal-soal menafsirkan kritik sebagai satu penghinaan umpamanya. Nah, itu kan juga sebenarnya ada pergeseran gitu. Artinya gini, tergantung rejim yang berkuasanya. Kalau ada rejim yang berkuasanya ini memang otoriter, kritik pun bisa jadi penghinaan gitu. Itu yang bisa terjadi seperti itu. Nah, karena itu saya bilang ketika Pak tadi Sadam. dari KSP. bahwa demokrasi mulai hadir maka sebenarnya peristiwa Panji ini jangan dilihat sebagai satu peristiwa hukum gitu. Artinya dia harus kita lihat sebagai satu peristiwa kesenian sebenarnya. Hanya saja mungkin di dalam kesenian itu juga harus ditegakkan ada yang namanya kode etik gitu. Kita dorong umpamanya di dalam dunia komedi atau di dalam dunia seni ada majelis kode etiknya. Umpamanya kita dorong itu. Kalau di dalam profesional kan pasti ada itu yang namanya majelis kode etik profesional di bidang apa saja ada. Saya kira ke depan di bidang kesenian pun mestinya harusnya ada juga gitu. Ya, artinya ada satu badan dari mereka sendiri yang
bisa mengontrol, Kayak rambu-rambu gitu ya. ya mengontrol rambu-rambu supaya tidak umpamanya keseniannya tidak melanggar etika atau dan seterusnya. Yang saya khawatir dari riuhnya kasus Panji, Mal Jupri ke depan jadi ragu nih. Lanjut gak nih profesi jadi komika nih? Gue jadi bingung milih diksinya jangan-jangan. Mal Jupri. Cara kritik konstruktif itu yang gimana sih kalau versi komika? Karena katanya Sebelumnya biasanya ugas aku dan mau ini info tanggal 18 Januari aku show pribadi juga. Asik. Tipis-tipis promosi boleh ya, bebas ya. Nggak akan Tidak nggak- terbukti takut, tidak terbukti takut. Malah Tidak lebih terbukti berani. takut. Tanggal 18 ya. Tanggal 18 Januari di Toba Dream, Jakarta Selatan. Oke. Kritik-kritik juga. Lebih tajam kayaknya. Oh, iya. Wah. Ya akan lebih perang kayaknya. Jadi kalau menurut saya stand up comedy itu kan sumber materinya itu dari keresahan, kesal, marah, nggak sesuai, aneh, menjijikan. Itu dibalut sehingga ada setup, ada punchline. Nah maksudnya dari sini adalah pasti tersinggung gitu. Komedi itu nggak akan steril menurut keyakinan saya. Jadi yang harus tanggung jawab adalah stand up komedinya. Jadi kalau misalkan dia sadar bahwa ini kalau saya keluarin ke publik, saya bakal ditampol nggak ya gitu, dipikirin gitu. Jadi kalau misalkan udah keluar publik, itu udah punya publik, publik boleh marah dan komik harus tanggung jawab. Menurutku di situ aja. Bisa kasih contoh sampel kalimatnya ada batasan mungkin? nggak sih? Ada batasan nggak? Batasannya? Ada batasan enggak? Karena gini ya, di dalam tadi ya, ini kan stand up comedy sebagai sarana untuk mengkritik artinya kan. Betul. Jadi apa yang terjadi itu menjadi bahan untuk dia melakukan stand up comedy. Betul. Based on data berarti kan. Nah kemudian ada batasan enggak? Karena gini, tadi saya juga khawatir kalau umpamanya ada dewan etik gitu. Jangan-jangan nanti dibatasi macam-macam itu menjadi orang Terbelenggu ya Prof ya? terbelenggu gitu. Karena kan memang stand up comedy itu kebebasan melakukan ekspresinya gitu. Itu kelebihannya dengan cara-cara dan komunikasi yang jorok pun dia lakukan gitu. Maksud saya gini, tadi dengan yang tadi Bu Irma, itu juga harus ada batasan. Misalkan ada batasan enggak kalau dia menyinggung SARA, itu dibolehkan enggak? Atau menyinggung pribadi, Langsung itu dijawab dibolehkan oleh enggak? Mal Jupri. Karena kalau ini dibolehkan maka yang terjadi adalah kegaduhan gitu. Jadi seharusnya menyalurkan kritikan itu dengan songong pun boleh, tapi dibatasi dengan tadi orang melaksanakan menjalankan hak-hak asasinya, menjalankan ekspresi, tapi dia juga tidak boleh melanggar hak orang gitu. Artinya, Ditanggapi boleh, Mal Jupri? ketika dia Izin melanggar, Prof, izin. Agak tegang nih. Izin. Silakan. Langsung ditanggapi lu boleh ya? Bang Salamnya ditahan lu ya Bang? Oke. Ini beban juga pundak saya nih. Berarti se-Indonesia nih stand up. Saya juru bicaranya. Jadi kalau stand up itu kan kita harus memilih penonton. Siapa yang siap dan siapa yang tidak siap. Bahkan ada loh penonton yang kalau nonton di YouTube, ini mah terlalu remeh. Gue pengen yang lebih dark nih. Kan berarti kan ada kaum-kaum lain yang memang menikmati Iya. komedi yang sangat tajam gitu. Iya. Jadi kan ya emang itu kesukaan mereka. Kesalahannya adalah kalau udah tajam, kasar, tapi ke publik, misalkan ke YouTube, ke Netflix, nah itu baru kesalahan komiknya. Tapi kalau emang buat golongannya dia, salahnya di mana gitu. Kita tunggu nanti suara dari Bapak Ibu yang ada di sini. Terima kasih banyak. Catatan Demokrasi sudah sampai di penghujung. Mohon maaf durasi yang sangat terbatas meskipun sepertinya unek-uneknya ingin ditumpahkan semua. Terima kasih kepada BHS, teman-teman dari Swins. Tepuk tangannya boleh. Saya yakin Bu Irma, Bang Sadam, Pak Abdul Fikar Hajar, Bang Mal Jupri, Bang Ege, Prof Rati masih ganjel ya Prof ya? Ditahan dulu ya Prof ya, ditahan dulu. Kita harus akhiri Catatan Demokrasi. Saya Andrew Mercury, selamat malam. Sampai jumpa.
dipersembahkan oleh